Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1125. Melihat Ling Wei, Su Chen tampak bingung. Oke, kenapa kamu memberiku barang-barang ini? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu adalah kontributor terbesar dalam operasi ini, jadi tentu saja aku harus memberikannya kepadamu. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, jika tidak ada kecelakaan, kamu dapat membunuh binatang ini. Aku di sini hanya untuk membuatmu lebih kuat. Setelah mengatakan itu, Su Chen berhenti, menatap Ling Wei dan melanjutkan. Anda sangat ingin meningkatkan kekuatan Anda. Saya pikir tujuan Anda sebenarnya bukanlah untuk mendapat tempat di Sekte Yun Xiao, tetapi untuk kembali ke Sekte Tiansheng untuk membalas dendam suatu hari ketika kekuatan Anda menjadi lebih kuat. Wajah Ling Wei tampak aneh. Rupanya, Su Chen telah memahami pikirannya. Monster yang luar biasa. Aku tidak bisa menipumu dengan cara apapun. Ling Wei memutar matanya dengan cara yang menawan, dan itu sangat cantik. Karena kamu ingin kembali ke Tianshengmen untuk membalas dendam, maka barang-barang ini milikmu dan aku tidak menginginkannya, kata Su Chen dengan murah hati. Dalam hatinya, dia tidak menganggap Ling Wei sebagai guru, tapi sebagai teman. Karena kami berteman, kami rela melewati api dan air. Meskipun saya ingin membalas dendam dari Tianshengmen, ada perbedaan mendasar antara Anda dan saya. Ling Wei merapikan rambutnya karena kebiasaan dan berkata dengan ringan. Saya sangat ingin meningkatkan kekuatan saya, tetapi saya tidak yakin apakah saya bisa pergi ke Sekte Tiansheng. Tidak sesederhana itu untuk berlatih. Kalau begitu kamu berbeda. Kamu sudah memutuskan untuk pergi ke Tianshengmen, jadi kamu lebih membutuhkan benda ini daripada aku. Setelah mengatakan itu, Ling Wei memandang Su Chen, jika suatu hari kekuatanmu benar-benar mencapai titik di mana kamu dapat bersaing dengan Sekte Tiansheng, maka aku akan menyerahkan masalah balas dendam kepadamu. Anggap saja itu sebagai balasan atas apa yang telah kumiliki. Sekarang, sebuah bantuan. Su Chen sedikit mengernyit, dan dia bisa menerimanya jika keduanya terbagi rata. Tapi Ling Wei memberikan segalanya untuk dirinya sendiri tanpa mengambil uang sepeser pun. Baiklah, cepat simpan barang-barangmu. Kamu sudah dewasa, kenapa kamu tidak sebebas dan semudah wanita sepertiku? Melihat dia bertekad untuk memberikan sesuatu kepadanya, Su Chen tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Jika Anda menolak lagi, Anda akan terlihat munafik. Setelah menerima barang yang begitu berharga darimu, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kamu dapat meminum 2 pil ini sebagai hadiah terima kasih dariku. Ling Wei tampak bahagia saat melihat pil yang diserahkan Su Chen. Keterampilan medis Su Chen telah diajarkan kepadanya. Dengan karakternya, apa yang bisa dia berikan pasti tidak buruk. Benda apa ini dan apa fungsi spesifiknya? Melirik 2 gumpalan daging di depan Ling Wei, Su Chen berkata dengan ringan. Itu bisa membuatnya lebih besar. Makanlah saat Anda punya waktu. Ling Wei tertegun beberapa saat, lalu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apa menurutmu aku masih muda? Kamu bukan istriku. Ukuran tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin kamu lebih percaya diri, tidak lebih. Ling Wei memutar matanya beberapa kali, tapi dia masih merasa seperti telah menemukan harta karun dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meski fungsinya sedikit berbeda, ini memang sesuatu yang sangat saya butuhkan. Setelah membunuh rusa ajaib berujung 6, Su Chen memasukkan kembali kedua tanduk raksasanya ke dalam ring penyimpanan. Karena ini adalah bagian terdalam dari hutan Yellowstone, selain rusa ajaib berujung 6, masih banyak makhluk spiritual kuat lainnya. Oleh karena itu, mereka berdua tidak siap untuk tinggal di sini dan berencana untuk pergi secepatnya. Tapi, tepat saat keduanya hendak pergi, pemandangan di depan mereka membuat Su Chen dan Ling Wei tercengang. Setelah membunuh rusa ajaib berujung 6, keduanya berencana membuang tubuhnya di sini dan membiarkannya menjadi makanan bagi makhluk spiritual lainnya. Namun di luar dugaan, tubuh rusa ajaib berujung 6 berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, dan akhirnya terbang ke pegunungan Yellowstone. Apa yang terjadi? Su Chen tertegun sejenak, lalu bertanya. Saya sudah beberapa kali tidak ke sini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, bahkan Ling Wei yang berpengetahuan luas pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berbalik dan melihat Gunung Huangshi, Su Chen mengerutkan kening. Pasti ada yang tidak beres di gunung itu, ayo kita ke sana dan melihat. Bagus. Su Chen memberi perintah, dan tak satu pun dari mereka ragu-ragu dan bergegas menuju Huangshan. Mengikuti titik cahaya kemasan, keduanya menemukan sebuah kolam hijau di kaki Gunung Yellowstone. Gunung dan airnya berkilauan, dan semua cahaya kemasan terbang ke dalamnya, menciptakan gelombang ombak emas yang indah dan aneh. Pasti ada yang salah dengan genangan air ini. Lalu bagaimana menurutmu? Turun dan lihat. Keduanya saling memandang lalu melompat ke air bersama. Cahaya kemasan tidak hilang setelah masuk ke dalam air, dan terbang ke arah tertentu seperti ikan yang tangkas. Su Chen dan Ling Wei berenang ke arah titik cahaya itu terbang. Pada akhirnya, mereka berdua berenang entah berapa lama. Mereka melihat cahaya redup muncul di depan mereka, dan kemudian mempercepat kecepatan mereka. Menabrak. Kepala kedua orang itu keluar dari air, tetapi saat ini, Su Chen menemukan bahwa titik cahaya yang dia ikuti sebelumnya telah menghilang. Ling Wei melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan hutan sepi puluhan meter di depan. Hutannya sepi, bahkan tidak ada angin sedikit pun, sungguh aneh. Oke, jangan berendam di air dulu.
Ayo naik dan lihat apa yang terjadi. Aku selalu merasa aneh di sini. Ling Wei berkata hati-hati. Aku juga merasakan hal yang sama. Keduanya bertukar pandang, lalu melompat keluar dari air bersama-sama. Gaun putih Ling Wei basah kuyup oleh air kolam, dan rok panjang seperti kain kasa menempel di tubuhnya, menonjolkan sosok anggunnya, yang sangat menarik. Apa yang kamu lihat? Ling Wei segera menutupi dadanya dengan kedua tangannya, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, seperti buah persik yang matang. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku sudah melihat semua yang perlu kulihat, kata Su Chen acuh tak acuh. Ekspresi Ling Wei dipenuhi dengan kebencian. Selama perawatan sebelumnya, dia benar-benar memperhatikannya, dan tindakannya saat ini benar-benar berusaha untuk menutupi. Namun meski begitu, Ling Wei tetap membalikkan badannya dan menggunakan energi sebenarnya di tubuhnya untuk menguapkan uap air di pakaiannya. Tidak sampai setengah jam kemudian dia berbalik dan berani menghadapi Su Chen. Ayo pergi ke sana dan lihat apa yang ada di hutan. Bagus. Ling Wei menjawab, dan mereka berdua berjalan menuju hutan satu demi satu. Setelah berjalan beberapa saat, Ling Wei berkata, "Sepertinya aku tahu di mana ini." "Di mana itu?" "Di bawah tanah." Ling Wei menunjuk ke langit, ada sinar matahari yang masuk dari atas, ini pasti dunia bawah tanah Gunung Huangshi. Itu mungkin. Mengaum. Tepat ketika mereka berdua mengetahui di mana mereka berada, raungan binatang datang, menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Bab 1126. Hati-hati. Kata Ling Wei mendesak dan meraih tangan Su Chen. Keduanya berdiri satu di belakang yang lain, dengan cermat dan cermat mengamati situasi di sekitar mereka. Beberapa detik kemudian, 4 raksasa bergegas menuju Su Chen dan Ling Wei. Melihat keempat raksasa itu, keduanya tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Keempat monster itu tampak seperti burung unta di dunia sekuler, tetapi tubuh besar mereka seperti Tyrannosaurus Rex kuno. Tingginya lebih dari 5 meter. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah fluktuasi mental yang berasal dari 4 makhluk roh sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka setidaknya telah mencapai alam Dewa Emas. Baik Su Chen maupun Ling Wei tidak memiliki kemampuan untuk melawan monster seperti itu. Su Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di saat kritis, Ling Wei panik. Perasaan tertekan yang diberikan kepadanya oleh makhluk spiritual di depannya telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, membuatnya mustahil untuk tetap tenang. Aku akan mencoba memblokir mereka, dan kamu dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri, bisik Su Chen. Tidak, ada hal lain yang harus kamu lakukan, kamu tidak boleh mati di sini, kata Ling Wei. Jika aku benar-benar mati di sini, itu akan menjadi takdirku. Tidak ada yang perlu disesali. Panggilan. Keempat monster itu mengepakkan sayapnya secara serempak tanpa memberi kesempatan pada Su Chen dan Ling Wei. Angin kencang menyapu dalam sekejap, dan juga bercampur dengan fluktuasi mental yang kuat, membuat mereka berdua sulit untuk melawan. Dalam sekejap, keduanya terlempar sejauh 10 meter. Belum lagi bertarung melawan 4 monster, mereka bahkan tidak bisa menahan angin kencang di depan mereka. Sialan, bagaimana mungkin ada makhluk spiritual yang begitu kuat di wilayah tingkat keempat? Su Chen tidak bisa menahan kutukan. Ling Wei mengerutkan kening, menurut kebiasaan hidup makhluk spiritual, mungkin ada harta karun lain yang tersembunyi di sini, dan keempat monster ini seharusnya menjadi penjaga di sini. Jika kita tidak sengaja sampai di sini, mereka pasti akan maju. Bahkan jika kita mengetahui alasannya sekarang, itu tidak akan membantu. Su Chen berdiri diam dan segera mengeluarkan pedang pilihan raja, bersiap menghadapi musuh. Pada saat yang sama, kekuatan alam dewa tingkat ketujuh juga dilepaskan oleh Su Chen tanpa syarat saat ini. Di saat hidup dan mati, jika Anda terus menyembunyikan sesuatu, mungkin Andalah yang mati. Di bawah selubung kekuatan alam ilahi, Ling Wei dengan jelas merasakan bahwa momentum dirinya dan Su Chen telah meningkat, sementara momentum 4 makhluk spiritual telah ditekan. Namun meski begitu, Ling Wei menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak masih seperti jurang, tidak dapat diatasi. Su Chen, kekuatan kita terbatas dan kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kita akan melarikan diri kapanpun kita punya kesempatan. Kita tidak boleh segan untuk bertarung. Su Chen memandang keempat makhluk spiritual di seberangnya dengan mata menyala-nyala. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Saat ini, Ling Wei terkejut saat mengetahui ekspresi wajah Su Chen berubah. Ketekunan dan ketekunan. Sepertinya langit akan runtuh, tapi dia bisa menahannya. Geng naga hitam Qi. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut menemukan energi hitam keluar dari tubuh Su Chen. Di saat yang sama, Anda masih bisa mendengar auman naga yang keras, mengalir dari segala arah. Arus udara berbentuk naga mengelilingi Su Chen, seolah-olah naga raksasa dari 9 langit telah turun, menjulang tinggi di atas semua makhluk hidup, sesuci dewa. Mengaum. Di bawah tekanan auman naga, makhluk spiritual dengan anggota tubuh seperti burung unta melolong gelisah. Su Chen memegang pedang pilihan raja dan berjalan menuju 4 makhluk spiritual selangkah demi selangkah. Tapi yang tidak terduga adalah keempat makhluk roh juga mundur saat ini, seolah-olah mereka sangat takut pada Su Chen. Ling Wei membeku di tempat, kaget dengan pemandangan di depannya. Tidak ada keraguan bahwa energi naga hitam di tubuh Su Chen memberikan efek penekan pada 4 makhluk roh, jika tidak, mereka tidak akan bisa mengeluarkan suara seperti itu. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih tidak terduga terjadi pada Ling Wei. Ketika Su Chen berjalan ke arah 4 makhluk roh, keempat binatang raksasa itu benar-benar berlutut ke arah Su Chen. Dan terdengar suara sedih dari mulutnya. Lolos. Su Chen memberi perintah, dan 4 burung dan binatang besar tersebar ke segala arah.
Sekarang ruang terbuka kembali sunyi, dan seluruh tubuh Su Chen basah oleh keringat dingin. Karena barusan, dia tidak tahu apakah dia bisa menakuti makhluk spiritual ini. Sekarang rencanaku berhasil, hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah masalah takdir, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ayo masuk dan melihat. Su Chen berbalik dan berkata pada Ling Wei. Kamu ingin masuk ke dalam? Ling Wei tampak terkejut. Dia mengira Su Chen akan pergi, tapi dia tidak menyangka dia akan pergi ke hutan. Kalau tidak, kamu bisa menungguku di sini. Aku akan masuk dan melihat. Jika menurutku ada yang tidak beres, aku akan keluar menemuimu dan kita akan pergi bersama. Apakah kamu bercanda? Lagi pula aku juga mentormu. Aku ingin kamu masuk sendiri dan mencari tahu apa yang terjadi. Su Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo masuk dan melihat. Setelah mengambil keputusan, keduanya berjalan menyusuri jalan setapak di hutan. Di hutan, mereka berdua kehilangan konsep waktu. Untungnya, jam tangan yang dibelikan Lin Ruohan untuk Su Chen masih ada. Jika tidak, waktu pun akan hilang. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Su Chen dan Lin Wei merasakan fluktuasi energi lembut datang dari depan, yang sangat menyegarkan. Ayo pergi, pasti ada sesuatu yang baik di depan. Ayo pergi dan lihat. Lin Wei meraih tangan Su Chen dan berjalan cepat ke depan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka berdua berhenti berjalan. Di depan mereka berdua, ada platform batu berukuran 2 meter persegi. Terdapat ukiran garis-garis aneh pada platform batu tersebut, yang akan membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Namun bukan itu yang menghentikan mereka berdua. Karena ada sebuah benda berbentuk persegi panjang yang tergantung pada platform batu tersebut. Diameternya sekitar beberapa sentimeter dan panjangnya lebih dari 20 sentimeter, memancarkan cahaya aneh yang samar, menandakan bahwa itu tidak biasa. Selain itu, keduanya menemukan bahwa fluktuasi energi yang berasal dari hutan juga berasal dari benda berbentuk persegi panjang tersebut. Itu tulang naganya. Ling Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Ini adalah harta paling berharga di dunia seni bela diri kuno dan impian semua orang, tapi dia tidak menyangka itu akan muncul di sini. Su Chen, kamu beruntung sekarang. Karena kegembiraannya, Ling Wei sudah tidak jelas lagi, dilihat dari bentuknya, itu pasti tulang lengan kiri. Ini jauh lebih berguna daripada sepasang tanduk raksasa yang dipotong. Jika kamu bisa memadukannya, kekuatanmu akan sangat besar. Ditingkatkan. Apakah kamu tidak menginginkannya? Su Chen bertanya. Tulang naga itu ditemukan oleh dia dan Ling Wei bersama-sama, dan dia tidak bisa menyimpannya sendiri. Saya tidak menginginkannya. Ling Wei berkata dengan tegas. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di sini, dan kamu akan membalaskan dendamku di masa depan, jadi jika kamu memiliki barang bagus, kamu harus menggunakannya terlebih dahulu. Kalau tidak, siapa yang akan membalaskan dendamku di masa depan? Bab 1127. Senyuman muncul di bibir Su Chen. Dengan hal sebaik itu, tentu saja aku tidak boleh melewatkannya. Karena kamu ingin mengikuti kompetisi seni bela diri 4 meridian, kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu dan jangan berlebihan. Ling Wei mengingatkan. Su Chen sedikit mengernyit, saya sekarang telah mencapai tingkat alam Tianzong. Di antara murid-murid Sekte Yun Xiao, seharusnya tidak ada orang yang bisa menjadi lawan saya. Ling Wei memutar matanya dengan menawan, jangan meremehkanku. Bagaimanapun, Sekte Yun Xiao juga merupakan sekte besar di wilayah tingkat kelima, jadi itu tidak seberat yang kamu kira. Menurut pendapatmu, apakah ada murid kuat lainnya? Tentu saja, orang-orang yang kamu lihat sebelumnya hanyalah beberapa murid baru yang telah bergabung dengan sekte tersebut. Kekuatan mereka umumnya tidak kuat dan mereka hanya dapat dianggap sebagai pendatang baru. Tetapi kompetisi seni bela diri 4 meridian berbeda. Secara keseluruhan Sekte Yun Xiao, selain tetua dan guru, semua murid diizinkan untuk berpartisipasi, dan lusinan orang hadir setiap tahun. Saat berbicara, Ling Wei memandang Su Chen sambil tersenyum, seolah mengingatkannya untuk berhati-hati. Sejauh yang saya tahu, di antara murid-murid yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, setidaknya 10 telah mencapai alam Tianzong, dan 4 di antaranya telah mencapai alam Jinzong. Orang-orang ini dapat menjadi ancaman bagi Anda, dan bahkan melampaui Anda. Kemampuan untuk menantang, jadi berhati-hatilah dan jangan membuat kesalahan. Mendengar perkataan Ling Wei, Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa terikat dengannya. Adapun yang disebut murid elit, tidak perlu mengingatnya. Setelah minum dan makan, Ling Wei melirik Su Chen. Aku sudah selesai makan. Ayo periksa. Tidak masalah. Su Chen berkata sambil tersenyum. Setelah melunasi tagihan, orang-orang keluar dari kedai dan bersiap untuk kembali ke Sekte Yun Xiao. Namun tak jauh setelah berjalan, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Jangan kaget dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Su Chen berkata dengan ekspresi normal. Orang yang mengikuti kita sepertinya sangat tidak biasa. Setidaknya dia berada di level yang sama denganku, bisik Ling Wei. Total ada 3 orang, 2 di antaranya telah mencapai alam Dewa Fana, dan 1 telah mencapai alam Dewa Manusia, yang sedikit rumit. Apakah kamu sudah mengetahui hal ini? Apakah ini sulit? Apa yang mengejutkan? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dalam ilmu kontrainvestigasi, ini adalah item yang paling mendasar, apalagi Anda sendiri, Anda bisa melakukannya hanya dengan memanggil prajurit pasukan khusus manapun. Tapi Su Chen kemudian memikirkannya. Sepertinya tidak ada pasukan khusus di dunia seni bela diri kuno, dan tidak ada keterampilan seperti pengintaian balasan.
Oke, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kita masih harus mencari cara untuk menghadapi 3 orang di belakang, kata Ling Wei hati-hati dan hati-hati. Aku akan menyerahkan penguasa alam dewa manusia itu padamu, dan aku akan mengurus 2 sisanya. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Jangan pamer. Jangan khawatir, masih banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku tidak akan mengolok-olok hidupku sendiri. Ling Wei tahu bahwa Su Chen bukanlah orang sembarangan, jadi dia pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Bagus. Setelah mendiskusikan tindakan pencegahan, keduanya terus berjalan ke depan hingga mereka memasuki hutan yang tenang. Setelah mengikuti kita begitu lama, dia akan muncul. Su Chen berhenti di depan pohon, lalu berbalik dan berkata perlahan. Setelah Su Chen selesai berbicara, beberapa detik kemudian, 3 orang keluar dari balik pohon kuno. Tak satu pun dari ketiganya yang tinggi, jadi mereka sangat tidak mencolok di antara orang banyak. Hal ini memberikan kemudahan pada pekerjaan penyembunyian mereka, tetapi di depan Su Chen, trik kecil ini masih tidak terlihat. Apakah kamu menemukan kami? Orang yang berbicara adalah seorang pria botak dan yang terkuat di antara ketiganya. Aku sudah menemukanmu. Pria botak itu mencibir. Sekarang kita telah menemukannya, mari langsung ke intinya. Kamu menghancurkan cabang asosiasi trialis kami di wilayah tingkat keempat. Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah bersama kami. Mendengar ini, Ling Wei tampak terkejut. Dia tidak menyangka Su Chen akan melakukan hal yang mengejutkan seperti itu. Raksasa yang menjulang tinggi di wilayah tingkat ketujuh tidak sebanding dengan apapun di langit. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke pintu begitu cepat, kata Su Chen dengan tenang, tidak terburu-buru. Sepertinya kamu sudah siap, kata pria botak itu sambil mencibir. Aku sudah bersiap sejak lama. Setelah mengatakan ini, senyuman aneh muncul di bibir Su Chen. Tetapi ketika saya mengatakan persiapan, maksud saya bersiap untuk membunuh Anda, bukan mengikuti Anda. Ekspresi pria botak itu serius. Baiklah, Su Chen, karena kamu tidak akan membiarkanku pergi tanpa bantuan apapun hari ini, kami bertiga akan bersenang-senang denganmu. Tapi kalian bertiga sepertinya belum memiliki kekuatan itu. Haha, kamu lucu sekali. Kedua temanku sudah memasuki alam dewa fana, dan aku sudah mencapai alam dewa manusia. Aku sangat ingin tahu, dari mana kamu punya kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku. Tentu saja aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Su Chen mengeluarkan pedang pilihan raja dari cincin penyimpanan, dan segera mengaktifkan kekuatan domain ilahi. Ini adalah kekuatan alam ilahi. Melihat penghalang merah di sekitar mereka, 3 orang di asosiasi trialis tercengang. Dia telah mencapai alam dewa manusia, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan alam tersebut. Tapi sungguh suatu berkah baginya, dia sebenarnya memiliki kekuatan alam dewa tingkat ketujuh. Dengan berkah kekuatan alam ilahi, kekuatan keduanya telah meningkat, sementara kekuatan 3 lainnya telah ditekan. Kedua belah pihak mengalami pasang surut, yang memberi Ling Wei kemampuan untuk bersaing dengan pria botak. Dan dengan kekuatan Su Chen, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi 2 master sekte fana yang tertindas. Lakukan. Su Chen memberi perintah, dan Ling Wei tidak ragu-ragu sama sekali, dia juga mengambil senjatanya sendiri dan bergegas menuju 3 orang di seberangnya. Sialan, biarpun kamu memiliki kekuatan alam dewa tingkat ketujuh, lalu kenapa? Dengan kekuatan kami bertiga, kami dapat dengan mudah membunuhmu. Sebelum hasilnya keluar, jangan bicara terlalu keras. Ling Wei galak dan berhadapan langsung dengan pria botak itu. Sekarang kekuatan antara keduanya hampir sama. Dengan berkah kekuatan alam ilahi, semangat juangnya tinggi. Dia seperti seorang pejuang yang mampu melawan semua orang. Di saat seperti ini, jangan melihat sekeliling, itu bisa membunuh seseorang. Pertarungan antara Ling Wei dan pria botak itu membuat kedua anak buahnya tercengang. Tepat ketika perhatian mereka teralihkan, Su Chen langsung bergegas membawa pedang pilihan raja. Sinar cahaya pedang diayunkan ke udara, dan salah satu dari mereka tidak bisa menghindarinya. Luka dalam di lengannya terpotong di lengannya, dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Bab 1128. Terima kasih. Su Chen berkata dengan penuh terima kasih. Dalam kondisi Anda saat ini, jika Anda berlatih selangkah demi selangkah, Anda tidak akan bisa menyelamatkan Lin Ruohan bahkan di tahun monyet. Jadi sekarang lunas inilah yang sangat saya butuhkan. Oke, jangan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Silakan serap tulang lunasnya untuk menyelamatkan dirimu dari mimpi buruk malam yang panjang. Su Chen mengangguk, melangkah ke platform batu, mengambil tulang lengan kiri yang tergantung di atasnya, dan bersiap untuk mulai menyerap dan berlatih. Saat Su Chen duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi, Ling Wei, yang berdiri tidak jauh dari situ, menemukan bahwa lengan kanan Su Chen benar-benar bersinar dengan cahaya kemasan. Itu menggemakan tulang lengan kiri yang tergantung pada platform batu. Melihat pemandangan ini, mata indah Ling Wei membelalak. Dia benar-benar monster. Dia sebenarnya memiliki tulang lengan kanan di tubuhnya. Pada saat ini, fluktuasi mental yang aneh datang dari platform batu yang aneh. Sinar cahaya warna-warni menyembur keluar dari platform batu, membungkus Su Chen di dalam seperti benang sutra. Akhirnya, terbungkus dalam cahaya warna-warni, Su Chen seperti kepompong tebal, terbungkus di dalam, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan cara ini, waktu berlalu menit demi menit, dan seminggu telah berlalu tanpa saya sadari. Dan Su Chen belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Waktu bagaikan air. 3 bulan telah berlalu, dan warna pancaran warna-warni perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Saat cahayanya menghilang, Su Chen tiba-tiba membuka matanya.
Cahaya aneh muncul dari matanya, dan celah terbuka di tanah. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tubuh Ling Wei membeku di tempatnya, penuh rasa tidak percaya. Kamu benar-benar melompati 3 level dalam satu tarikan napas dan langsung memasuki alam Tianzong. Ling Wei tercengang. Sebelum tulang lengan kirinya menyatu, Su Chen masih berada di level Sekte Fana. Tetapi sekarang dia telah mencapai alam Tianzong, dengan kecepatan kultivasi seperti itu, jika berita menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak apa-apa. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saya merasa telah mengumpulkan banyak energi spiritual di tubuh saya, yang belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Ketika digunakan sepenuhnya nanti, saya seharusnya bisa maju ke alam Sekte Emas. Ekspresi Ling Wei tercengang, dia benar-benar harus membandingkan orang dengan kematian, dan dia harus membuang barang saat membandingkan barang. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun, berlatih siang dan malam, dan saya baru mencapai alam Dewa Fana. Dan Su Chen, monster ini, sebenarnya mengatakan bahwa alam Sekte Jin yang bisa dia masuki dalam waktu singkat tidak akan memberi orang lain cara untuk bertahan hidup. Melompat turun dari platform batu yang aneh, Su Chen meregangkan ototnya. Oke, lunasnya sudah aku gabung, kita bisa keluar sekarang. Ling Wei mengangguk. Tidak ada kehidupan di tempat ini. Jika bukan karena Su Chen, dia pasti sudah lama pergi dari sini. Setelah mengambil keputusan, setelah lebih dari setengah hari, keduanya berjalan keluar hutan, melompat ke kolam bersama, dan kembali ke kaki batu Huangshan. Berbalik. Setelah keluar, Ling Wei berkata pada Su Chen. Karena pakaiannya basah kuyup oleh air kolam, keadaan Ling Wei memang memiliki keinginan untuk merayu orang agar melakukan kejahatan. Su Chen membalikkan punggungnya dengan sadar, tanpa ada niat untuk mengintip. Dahulu kala, tidak ada air di laut, tetapi kecuali Wushan, tidak ada yang seperti awan. Lin Ruohan telah mengalami yang terbaik, dan yang lainnya hanyalah awan. Ling Wei selesai mengatur, dan mereka berdua berjalan menuju pinggiran hutan Yellowstone. Tapi setelah berjalan beberapa saat, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Mereka saling memandang dengan ngeri, dan ekspresi wajah mereka bahkan sedikit bingung. Karena mereka merasa semua aura di hutan Yellowstone telah lenyap. Berdiri di sini, Anda dapat merasakan wangi energi spiritual menghampiri Anda seperti gelombang. Namun kini hanya tersisa sedikit hembusan nafas. Jika tidak diraba dengan hati-hati, Anda tidak akan menyadari bahwa masih ada energi spiritual di sini. Oke, bagaimana ini bisa terjadi? Su Chen bertanya dengan bingung. Ling Wei tertegun beberapa saat, lalu tiba-tiba tersadar. Saya akhirnya tahu mengapa Anda bisa melompat ke alam Tianzong selama 3 level berturut-turut. Maksudmu, aku menyerap semua energi spiritual di hutan Yellowstone. Su Chen agak sulit dipercaya, merasa pernyataan ini agak sulit dipercaya. Kamu sendiri pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Menurutku semua ini disebabkan oleh platform batu yang aneh itu. Ling Wei berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda melompat ke platform batu dan bersiap untuk menggabungkan tulang lengan kiri, platform batu aneh itu mulai menyerap energi spiritual di dalam hutan Yellowstone, dan kemudian mengirimkannya kepada Anda. Jika tidak, saya tidak dapat memikirkan alasan lain. Titik. Itu dapat mengangkatmu ke alam Tianzong dalam sekali jalan. Su Chen mengangguk tanpa komitmen. Dia telah mendapatkan tulang lengan kirinya, dan kekuatannya juga meningkat secara dramatis. Kamu benar-benar monster. Ling Wei memutar matanya dan berkata. Saya tidak bisa menahannya, itu kehendak Tuhan. Su Chen mengangkat bahu dan berkata. Ayo, keluar dan traktir aku makan. Aku sudah tinggal bersamamu selama 3 bulan. Aku makan buah-buahan liar setiap hari, dan wajahku akan berubah menjadi hijau. Tidak apa-apa makan apapun yang kamu mau, santai saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, keduanya kembali ke wilayah tingkat kelima. Dan dia menemukan sebuah restoran terkenal di kota Sanyu di wilayah tingkat kelima, dan berencana untuk makan sebelum kembali. Ling Wei memesan meja besar tanpa sopan santun, bersiap untuk pesta. Apakah kamu mengetahui berita tentang tulang naga lainnya? Sambil makan, Su Chen bertanya dengan santai. Ekspresi Ling Wei sedikit aneh, lalu dia berkata. Aku tahu di mana letak tulang kaki kanannya, tapi sisanya tidak. Su Chen tampak senang, di mana? Dalam kasus Ling Zentian, alasan mengapa dia bisa menjadi Raja Alam tingkat 6 adalah karena dia mendapatkan tulang kaki kanan saat itu, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Sama seperti Anda sekarang, jika Anda benar-benar ingin mendapatkannya itu untuk tulang kaki kanan, kita harus mencari Ling Zentian. Senyuman muncul di bibir Su Chen, sepertinya kita harus pergi ke Tianshengmen. Ling Wei mengangguk, kalau begitu sebelum kamu pergi ke Tianshengmen, kamu harus terus meningkatkan kekuatanmu. Kamu tidak boleh gegabah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi dan aku tidak akan mengolok-olok hidupku sendiri. Itu bagus. Ling Wei menyisir rambutnya karena kebiasaan, dan kemudian wajahnya berubah, seolah dia teringat sesuatu yang penting. Kamu telah berada di dunia bawah tanah Gunung Huangshi selama lebih dari 3 bulan. Dilihat dari waktunya, kompetisi 4 Meridian Sekte Yun Xiao sepertinya akan segera dimulai. Jika kamu tertarik, kamu dapat berpartisipasi. Apakah ada imbalannya? Su Chen adalah orang yang tidak bisa datang terlalu dini tanpa keuntungan apapun. Jika ini adalah kompetisi sederhana dan mendapatkan ketenaran palsu, itu bukanlah yang dia inginkan. Jangan khawatir, imbalannya pasti tidak akan membuatmu menderita. Ling Wei berkata, 10 murid teratas akan mendapat kesempatan untuk berlatih di puncak Yun Xiao. Inilah yang diimpikan setiap murid. Bersambung.